Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah ta'ala, mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengkaji hadis nomor 7468 dari kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Tauhid, bab kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas bahwasanya Nabi dan beberapa orang sahabat, yang mana beberapa orang sahabat tersebut berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana baiat tersebut untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, dan juga tidak berzina. Kemudian kita lanjutkan di baris yang keempat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wala taqtulu, dan janganlah kalian membunuh auladakum, anak-anak kalian. Wala taqtulu, dan janganlah kalian membunuh auladakum, anak-anak kalian. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menerangkan larangan membunuh anak-anak kalian. Yang pertama adalah Al-An'am ayat 137. Yang kedua Al-An'am 140. Kemudian Al-An'am ayat 151. Kemudian Al-A'raf 141. Dan juga Al-Isra ayat ke-31. Di dalam Al-Isra ayat ke-31 Allah Ta'ala berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, yang artinya janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Jadi salah satu penyebab yang membuat orang-orang Arab jahiliyah membunuh anak-anak mereka adalah takut jika anak tersebut lahir, kemudian anak tersebut terlahir dalam keadaan miskin. Sehingga salah seorang ulama yang bernama Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya
ada 3 alasan kenapa orang-orang Arab membunuh bayi mereka, terutama bayi perempuan. Alasan yang pertama adalah karena khawatir ditimpa kemiskinan. Apakah disebabkan miskinnya orang tua sehingga tidak mampu membiayai anaknya, atau saat anak itu menjadi dewasa, anak itu menjadi orang yang miskin. Itu kata Fakhruddin Ar-Razi. Alasan yang pertama, orang-orang Arab membunuh anak-anak mereka, terutama yang wanita. Alasan yang kedua, kata Fakhruddin Ar-Razi, adalah karena anak-anak wanita itu tidak bisa bekerja sebagaimana anak laki-laki. Kalau anak-anak laki-laki ini bisa bekerja dan bisa dipekerjakan, adapun anak-anak perempuan dianggap tenaganya lemah dan tidak bisa dipekerjakan sebagaimana anak laki-laki. Lalu alasan yang ketiga, kata Fakhruddin Ar-Razi, adalah karena khawatir anak perempuan mereka diperbudak. Dan ini adalah alasan yang mana orang-orang Arab membunuh anak-anak mereka, terutama anak-anak perempuan. Pertanyaannya adalah, siapakah orang yang pertama kali mempelopori, membuang atau membunuh anak-anak perempuan? Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya awwalu man fa'ala dzalika Qais bin Asim At-Tamimi. Jadi orang yang pertama kali melakukan mengubur anak wanita hidup-hidup adalah Qais bin Asim At-Tamimi. Kenapa Qais bin Asim At-Tamimi adalah orang yang pertama kali mengubur anak wanita hidup-hidup? Jadi dulu pernah terjadi peperangan antara Bani Tamimi dengan Nu'man bin Mundir, penguasa daripada Irak. Saat terjadi peperangan antara penguasa Irak dengan Bani Tamimi, Bani Tamimi ini termasuk kelompok yang kalah. Lah, kemudian pada waktu itu gadis-gadis dari Bani Tamim dijadikan sebagai tawanan. Kemudian para pembesar dari Bani Tamim memohon kepada Nu'man bin Mundir agar gadis-gadis yang ditawan tersebut bisa untuk dikembalikan. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada beberapa gadis dari Bani Tamim yang ditawan ternyata mau dinikahi dari kelompok yang menang tersebut, sehingga diberikan pilihan mau kembali kepada Bani Tamim atau tetap menjadi istri dari penguasa pemenang peperangan. Kemudian yang ternyata gadis-gadis tersebut lebih memilih kepada para penguasa pemenang peperangan daripada memilih kembali kepada orang tuanya. Kemudian
Qais bin Asim tersebut bersumpah bahwasanya dia akan membunuh seluruh anak perempuan mereka. Jadi gara-gara Qais bin Asim ini kalah perang, anak perempuannya ditawan, kemudian mau dinikahi oleh penguasa peperangan, lalu diajak pulang. Anak perempuan dari Qais bin Asim tidak mau. Kemudian Qais bin Asim ini sakit hati. Setelah itu dia membunuh seluruh anak perempuan daripada Qais bin Asim. Dan ini menjadi budaya daripada orang-orang Arab, yaitu apa? Yaitu membunuh anak-anak perempuan mereka. Jadi wala taqtulu auladakum, dan janganlah membunuh anak-anak kalian. Ini termasuk sumpahnya, baiatnya para sahabat kepada Rasulullah. Kemudian kelanjutan dari baiat sahabat kepada Nabi, dikatakan bahwasanya wala ta'tu bibuhtanin, dan janganlah kalian mengada-adakan kedustaan, taftarunahu, yang kalian buat, baina aidikum wa arjulikum, di antara tangan dan kaki kalian. Jadi baiat selanjutnya yaitu bersumpah tidak mengadakan kebohongan yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian. Nah, apa maksudnya tidak boleh mengada-adakan kebohongan yang diada-adakan antara tangan dengan kaki? Nah, ini kalimat ini yang paling tahu adalah orang-orang Arab. Maka dari itu saya membaca di dalam tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka, yang dimaksud dari membuat kebohongan yang diada-adakan antara tangan dan kaki adalah yang pertama, yaitu seorang perempuan memungut anak orang lain karena suaminya tidak bisa memberikan anak. Jadi seorang perempuan memungut anak orang lain karena suaminya tidak bisa memberinya anak. Apa yang dimaksud suaminya tidak bisa memberinya anak? Kemungkinan suami tersebut adalah laki-laki yang mandul. Nah, karena suaminya mandul, sedangkan istrinya ini subur, kemudian perempuan itu memungut anak orang lain. Ini yang pertama. Lalu perempuan tersebut mengatakan bahwasanya anak yang dipungut ini adalah anak dari suaminya. Terus wanita tersebut memungut anak orang lain, kemudian diaku anak tersebut adalah anak dari suaminya. Sehingga apa? Sehingga harusnya nasab anak tersebut dinasabkan kepada bapak kandungnya, tapi nasab anak tersebut dinasabkan kepada bapak angkatnya.
Kudune itu kan nasab itu kan larinya kepada bapak kandung. Tapi ini perempuan tersebut mengangkat anak, kemudian nasab anak tersebut disandingkan kepada bapak angkatnya. Dan ini yang dilarang di dalam agama Islam. Jadi sebagian ulama pernah ditanya, dan setahu saya di dalam pertanyaan yang pernah diajukan kepada Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, apa hukumnya mengangkat anak? Jawabannya adalah mengangkat anak ini hukumnya adalah sesuatu yang baik. Mengangkat anak tersebut terlahir dalam keadaan miskin, terlahir dari orang tua yang tidak punya, kemudian anak tersebut diurus oleh orang tua angkat, kemudian pendidikannya dibiayai, makanannya dibiayai sampai anak itu dewasa. Ini adalah perbuatan yang baik. Akan tetapi yang dilarang adalah merubah nasab anak tersebut, yaitu tidak boleh nasabnya dinasabkan kepada orang tua angkat. Termasuk juga apa? Termasuk juga di dalam urusan akte kelahiran. Lah ini jadi problem apa? Jadi problem kalau anak itu perempuan dan dia harus menikah, dan menikahnya harus dengan orang tua bapak kandung. Jadi hukum mengangkat anak itu baik dan dianjurkan dalam agama Islam. Yang dilarang adalah apa itu? Merubah nasab anak tersebut. Sampai-sampai di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan bahwasanya manidda'a ila ghairi abihi au tawalla ghaira mawalihi fa'alaihi laknatullah wal malaikah wan nasi ajmain. Yang artinya barang siapa mengaku nasab pada selain orang tua kandungnya atau menisbatkan kemerdekaan pada orang yang tidak memerdekakan budak, maka dia wajib mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari malaikat, dan laknat dari semua orang. Terus ngaku-ngaku orang itu nasabnya kepada seseorang, maka kata Nabi, orang itu mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari malaikat, dan laknat dari semua orang. Di dalam hadis yang lain, Nabi juga mengatakan, manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang mengaku nasabnya kepada selain ayahnya sedangkan dia mengetahuinya, maka surga haram kepadanya. Terus merubah nasab itu sesuatu hal yang berbahaya. Jadi kalau di antara kita ini mengangkat anak, ini ya harus jelas nasabnya, alias nasabnya jangan sampai diaku-aku kepada orang tua yang merawat anak tersebut. Ya karena memang bukan anak kandungnya. Nah ini bahaya daripada merubah nasab. Nah, meskipun kadang-kadang nasab itu juga bisa mempengaruhi nasib orang lain. Ada nasab itu kadang-kadang mempengaruhi nasib orang lain.
wonten piyantun niku kadang-kadang nggih bapake piyantun ngalim, piyantun soleh, piyantun sugih, anake hula-hulu nggih ya nasape rada apik nih, dihormati oleh orang banyak. Nah, itu nasab. Kemudian makna yang kedua dari dilarang mengada-adakan kebohongan yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki adalah, ini kata Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azharnya, yaitu ia pergi berzina dengan laki-laki lain lalu dikatakannya dengan suaminya bahwa anak itu adalah anaknya dengan suaminya itu. Jadi seorang wanita berzina dengan laki-laki lain, kemudian wanita tersebut hamil lalu melahirkan, kemudian wanita tersebut mengakui bahwasanya anak yang dia lahirkan adalah hasil hubungan dengan suaminya. Padahal apa? Padahal hasil hubungan zina. Dan ini termasuk sesuatu yang diharamkan. Nek mungkin zaman sakniki kula nate mireng niku ada seorang wanita yang sedang hamil muda, kemudian dia cerai dengan suaminya. Setelah itu dia menikah dengan laki-laki yang lain. Kemudian di dalam akte kelahiran anak tersebut dinasabkan ayahnya yaitu dari suami yang baru. Nah, niki yang tidak boleh juga. Wong wedok bar pegatan padahal dia sedang hamil muda, nah, setelah pegatan dia langsung nikah, kan harusnya anak itu yang dilahirkan dinasabkan kepada mantan suaminya, tetapi tidak dinasabkan kepada suami yang baru. Dan ini hukumnya haram, tidak boleh dilakukan. Ini merubah nasab nih. Nah, ini merubah nasab itu sesuatu yang diharamkan. Terus mungkin kelihatannya sepele, tapi di dalam agama kita orang yang merubah nasab dia mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari malaikat, dan laknat dari semua manusia niku. Nah, niku merubah nasab niku. Nah, ini ada dua pemahaman dari Buya Hamka. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aidikum wa arjulikum. Kemudian baiat selanjutnya Nabi mengatakan wala ta'suni fi ma'rufin, dan janganlah kalian bermaksiat kepadaku fi ma'rufin, di dalam perkara yang ma'ruf. Janganlah kalian membangkang kepadaku di dalam perkara yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang populer, beliau mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Nabi bersabda, semua umatku ini pasti akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan masuk ke dalam surga. Nabi mengatakan semua umatnya Kanjeng Nabi itu pasti akan masuk surga kecuali siapa?
orang yang menolaknya. Lalu wakila, sahabat bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, faman ata'ani, barang siapa yang menaatiku dia termasuk penghuni surga. Waman asoni faqad aba, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku atau membangkang daripada perintahku, dia termasuk orang yang menolak masuk ke dalam surga. Jadi kata Nabi, orang yang enggan masuk ke dalam surga adalah orang yang tidak mau menaati segala perintahnya dan tidak mau menjauhi segala larangannya. Ini adalah orang-orang yang enggan masuk di dalam surga niku. Bapak-bapak yang hormati, tetapi ya kita perlu tahu, yang namanya menaati Nabi itu kita menaatinya semampu kita. Kalau kita mampu ya kita laksanakan. Kalau kita tidak mampu ya kita usahakan semaksimal mungkin. Apa sih kewajiban kita itu? Ya sederhana, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat bagi yang mampu, berhaji bagi yang mampu. Selain itu kan ya juga tidak ada ketaatan-ketaatan yang lebih penting daripada sholat. Yang kita mampu saja. Terus iki nyuwun ngapunten nggih. Jadi kita itu sering mendengar khotib Jumat mengatakan, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian dengan takwa yang sebenar-benarnya. Padahal ayat itu sudah dimansuh, sudah apa? Sudah dihapus. Sahabat itu dulu setelah mendengar ada ayat yang berbunyi ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian dengan takwa yang sebenar-benarnya, niku sahabat-sahabat itu sholatnya itu luar biasa, sampai kaki mereka bengkak, wajah mereka itu memar nih, saking sregeping ibadah niku, seakan-akan ibadah niku abot banget. Setelah turun ayat itu, turunlah ayat yang menasih atau yang menghapusnya. Apa itu? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Meskipun yang populer itu apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Lah, yang fattaqullaha mastata'tum itu mboten begitu populer. Tapi sebenarnya yang digunakan adalah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Tapi ya perlu kita tahu, seluruh perintah yang hukumnya wajib, insya Allah semua umat Islam pasti mampu. Sholat 5 waktu pasti mampu, puasa pasti mampu. Kalau tidak mampu bisa diqadha, kalau tidak mampu bisa membayar fidyah. Nah, ini saya ulangi lagi nggih. Meskipun yang populer adalah ittaqullaha haqqa tuqatih, tetapi sebenarnya ayat itu sudah dihapus dan yang digunakan adalah ayat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. At-Taghabun ayat yang ke-16.
Tapi niku tidak begitu populer. Nah, itu yang ya tidak semua orang tahu tentang nasih dan mansuh. Nah, itu dikatakan oleh Imam Suyuti di dalam kitabnya Asbabun Nuzul. Fattaqullaha mastata'tum. Faman wafa minkum, kata Nabi, barang siapa di antara kalian yang memenuhi baiatnya, faman wafa minkum, barang siapa di antara kalian yang memenuhi baiatnya, yaitu apa? Tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, tidak membuat kebohongan di dalam nasab, tidak bermaksiat kepada Rasulullah, fa ajruhu 'alallahi, maka pahalanya ada di sisi Allah. Insya Allah orang yang berbaiat tersebut dia akan masuk ke dalam surga. Kula ulangi lagi, dulu pernah saya sampaikan bahwasanya baiat itu bukan rukun Islam, sehingga orang Islam yang tidak melakukan baiat maka Islamnya tetap sah. Syahadat tidak boleh di depan seorang imam tertentu. Insya Allah syahadat kita itu tetap sah. Kenapa? Karena kita terlahir dalam keadaan Islam. Oke, ada yang bertanya, apakah orang itu harus mengulangi syahadatnya? Karena syahadatnya harus di hadapan seorang imam tertentu. Jawabannya tidak. Apa alasannya? Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Ya dia sudah bersyahadat. Terus di zaman Nabi, kalau ada anak yang baru lahir, kemudian anak tersebut hidup bersama dengan Nabi sampai Nabi meninggal dunia, anak itu tidak diminta untuk syahadat. Kenapa? Ya karena dia terlahir dalam keadaan bapak ibunya Islam. Nah, terus tidak usah yang namanya syahadat harus di hadapan imam tertentu. Niku dadi wong Islam sing angel niku. Angel, dadi wong Islam kok ya angel. Kecuali kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah untuk memperbarui iman kita. Nabi mengatakan jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaruilah iman kalian dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, terus ini baiat itu hukumnya tidak wajib karena bukan bagian dari rukun Islam yang 5, bukan bagian rukun iman yang 6, bukan bagian rukun ihsan. Kemudian waman asoba min dzalika syai'an, barang siapa yang melanggar janji baiat tersebut, fa ukhidha bihi fid dunya, maka dia akan mendapatkan hukuman di dunia. Semisalkan orang yang mencuri, dia harus dipotong tangannya. Orang yang berzina, dia harus dirajam. Orang yang membunuh anaknya
dia akan mendapatkan hukuman had. Orang yang memalsukan nasab, dia akan mendapatkan hukuman. Kalau hukuman itu dia dapatkan di dunia, fahuwa lahu kafarah, maka itu adalah dianggap sebagai kafarah atau pembebas dosa. Terus kalau ini saya membaca dalam syarahnya Syekh Utsaimin, beliau mengatakan kalau ada orang yang mencuri dengan nisab tertentu dan dia ketahuan, maka tangannya akan dipotong. Kalau tangannya sudah dipotong, berarti dia sudah tidak memiliki dosa mencuri lagi. Terus dalam agama kita itu syariatnya kalau ada orang yang mencuri, tangannya dipotong. Boten semua tangan, tapi hanya pergelangan tangan. Nek tesih nyolong meleh, iki ini tangan kiri nyolong meleh, niki sing dipotong mana? Tergantung hakim, bisa tangan pergelangan tangan, bisa kaki yang kanan itu. Terus tangan kiri dipotong, terus kaki kanan yang dipotong. Isik nyolong meleh, tangan kanan yang dipotong. Isik nyolong meleh, kaki kiri yang dipotong. Isik nyolong meleh dipateni. Berarti niku penyakit. Penyakit nopo? Nyolong. Penyakit nyolong. Nah, niku penyakit. Nah, itu seperti itu. Kemudian kalau orang yang berzina, setelah dia dirajam, dia mati, ya dia sudah tidak memiliki dosa lagi. Fahuwa lahu kafarah, hukuman itu adalah pembebas dosa, wa tahurun, dan orang itu akan suci. Kenapa? Karena dia sudah disucikan oleh hukuman tersebut. Nah, problemnya nek ora konangan piye? Lah niku. Enek wong zina boten konangan. Enek wong sing nyolong boten konangan. Lah nek boten konangan, orang berzina kok boten konangan. Zina itu kan dosanya yang paling banyak antara dia dengan Allah. Kalau mencuri kan paling banyak dosanya antara sesama manusia. Lah nek zina kok mboten konangan pripun niku? Nah niki kula mboten ngajari nggih. Nah, dikatakan waman satarahullahu, barang siapa yang dosanya tersebut ditutupi oleh Allah, dia mengubah nasab mboten konangan, dia berzina mboten konangan, dia membunuh anaknya alias dia menggugurkan bayi karena mungkin dia malu bayi tersebut hubungan zina, ini mboten konangan. Ini mboten konangan. Nek mboten konangan pripun? Di dalam bahasa kita dikatakan waman satarahullah, barang siapa yang dosanya ditutupi oleh Allah, maksiatnya ditutupi oleh Allah, kejahatannya ditutupi oleh Allah, maka ada dua kemungkinan. Apa itu? Fadzalika ilallahi, maka urusan ini dikembalikan kepada Allah. Insya'a, jika Allah berkehendak. Niki berarti urusannya di akhirat, tidak urusannya di dunia. Insya'a berarti apa? Berarti di akhirat itu Allah memiliki kehendak. Kehendak kepada siapa? Kepada ahli maksiat sing boten nate konangan, boten nate mendapatkan hukuman di dunia. Zina boten konangan, nasab dipalsukan boten konangan. Berarti apa? Dia itu di akhirat nanti
tahta masyiatillah, dia di bawah kehendak Allah. Jadi Allah itu di dunia punya kehendak, Allah di akhirat pun juga punya kehendak. Khusus bagi mereka yang di dunia banyak dosa tapi mboten nate konangan, tidak pernah dihukum, dia di akhirat di bawah kehendaknya Allah. Insya'a, kalau Allah berkehendak, adzabahu, Allah akan mengazabnya. Apa yang membuat orang itu diazab? Mungkin dia tidak bertobat dan dia tidak beristighfar. Wa insya'a, dan jika Allah berkehendak, ghafarolahu, Allah akan mengampuni dosanya. Nek jenengan gadah dosa sing ngertos mung jenengan tok kalih Gusti Allah, niku sing paling sae banyak-banyak bertobat. Siapa tahu di akhirat nanti Allah tidak mengazab, tetapi Allah malah mengampuni. Dan kalau kita memiliki dosa, dosa itu yang tahu hanyalah kita dengan Allah, itu sebenarnya Allah itu sudah mengampuninya kalau kita bertobat. Tapi kadang-kadang orang itu sering mengumbar dosanya. Di malam hari dia melakukan dosa dan Allah sudah mengampuninya, tapi di pagi hari dan di siang hari dia menceritakan dosa-dosanya. Terus kadung ditutupi malah dibuka meneh. Ini gadah dosa meneng-meneng mawon. Boten sah dipamer-pamerke. Apa meneh di statuske niku. Wah. Nek wong maling status alhamdulillah nyolong ora konangan. Wah nggih repot niku jenenge niku. Nah niku. Jadi Bapak-bapak yang hormati, hadis kita itu semuanya nanti di akhirat adalah orang. Hadis mengenai kehendak Allah dan mengenai bertobat ini sudah selesai. Nah, ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggih, monggo Pak Soleh. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Nek mboten nggih, mboten berat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan di luar materi, orang yang melakukan sholat Jumat itu akan mendapatkan pahala seperti milik unta, sapi, dan sapi. Terus itu untuk khotib itu gimana? Saya kan khotib kan biasanya datangnya agak keri, ya sekolah juga untuk malaikat itu untuk khotib gimana? Terus yang nomor 2, pertanyaan saya, orang yang melakukan sholat jamaah, kita berangkat dari rumah itu misalkan itu harus suci dari rumah, adalah rumah itu misalnya airnya habis atau gimana, terus dia melakukan perjalanan ke masjid dalam keadaan tidak suci, akhirnya wudhunya di rumah, di masjid, apakah dapat keutamaan diampuni dan diangkat derajat Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban yang pertama tidak tahu. Jawaban yang kedua, setahu saya Nabi itu pernah mengatakan apabila seseorang itu sakit atau dia dalam keadaan safar, maka dia akan ditulis seperti kebiasaannya. Kalau orang itu sakit, sebelum sakit kebiasaannya sholat berjamaah. Karena dia sakit, dia tidak bisa sholat berjamaah,
maka dia tetap ditulis mendapatkan pahala sholat berjamaah. Kalau ada orang yang terbiasa sholat berjamaah, kemudian dia safar yang mengakibatkan dia tidak bisa sholat berjamaah, maka dia tetap ditulis mendapatkan pahala sholat berjamaah. Kalau dikiaskan dengan hadis tersebut, kalau ada orang yang terbiasa dari rumah dia sudah punya wudhu, kemudian dia pergi ke masjid sudah dalam keadaan berwudhu, lalu ternyata di rumahnya itu sanyonya macet, airnya tidak bisa mengalir, maka insya Allah dia tetap mendapatkan pahala keutamaan tersebut karena dia memiliki kebiasaan. Tapi nggih niku sanyone ndang cepet-cepet didandani. Terus sesuai dengan kebiasaan orang tersebut. Nah, setahu saya seperti itu. Nggih, jawaban nomor 1 tidak tahu, jawaban nomor 2 sesuai dengan kebiasaan. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Nah, nggih. Nggih, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertanyaan tersebut, kalau ada anak yang terlahir dari orang tua yang Islam, kemudian dewasa dia salah pergaulan dan dia murtad, kemudian dia masuk Islam lagi dengan cara bersyahadat, maka setahu saya di dalam peraturan pemerintahan kita alias di KUA, orang tersebut syahadatnya harus tertulis di KUA. Terus kalau ada orang yang masuk Islam, apakah dia disebabkan murtad atau karena dia memang pindah agama, dari awal dia non muslim kemudian dia mau masuk muslim, maka sebaiknya syahadatnya dia itu ditulis di dalam apa? Di dalam KUA atau di dalam Kementerian Agama. Apa alasannya? Alasannya untuk merubah KTP. Nah, kan merubah KTP dari agama non muslim menjadi agama Islam, otomatis KTP-nya pun juga harus berubah. Lah merubah KTP itu harus ada hitam di atas putih. Dari mana hitam di atas putihnya? Dari KUA. Nah, jadi itu sesuatu hal yang beda lagi, Terus ya memang harus disampaikan karena itu urusannya administrasi negara.